Halo adik-adik, shalom. Senang sekali Kakak Okta bisa jumpa dengan adik-adik sekalian. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, kiranya pertemuan ini tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kakak Okta akan menemani adik-adik selama beberapa menit ke depan. Bersama kita akan melaksanakan aktivitas sekolah minggu. Kakak Okta akan bercerita tentang tokoh Alkitab. Dan pada akhir cerita sebentar akan ada kuis terkait cerita yang barusan adik-adik dengarkan. Mari disimak ya adik-adik, supaya adik-adik bisa menjawab kuisnya. Ada 4 orang pemuda yang bersahabat. Kehidupan mereka berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka sangat berani tampil beda dari yang lain. Karena mereka sadar bahwa tidak semua hal yang dilakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik tahu siapa keempat pemuda ini? Namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat berasal dari keturunan Yehuda dari bangsa Israel yang dipilih untuk nantinya bertugas di istana Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Mereka berempat sangat beruntung bisa terpilih untuk berada di istana. Tetapi mereka harus mempersiapkan diri mereka dulu untuk belajar terlebih dahulu selama 3 tahun. Siapa yang tidak senang berada dalam istana raja? Semua pasti terjamin. Makanan, minuman, dan semua sangat berkelimpahan. Tentunya sangat nyaman berada dalam istana. Tetapi siapa menyangka berada dalam keadaan mewah dan menyenangkan seperti ini, justru keempat pemuda ini menolak untuk menikmatinya. Adapun seorang pengawal raja atau kepala istana bernama Aspenas ditugaskan untuk mengawasi keempat pemuda tersebut. Keempat pemuda tersebut menolak untuk memakan makanan yang dihidangkan di istana raja. Sebab keempat pemuda ini tetap menjaga tubuh mereka agar tidak menjadi najis karena makan daging dan minum anggur dari istana. Kok sampai najis ya adik-adik kalau mereka memakan daging dan meminum anggur yang ada di istana? Ya, karena daging yang dihidangkan untuk makanan di istana itu biasanya hasil dari korban yang dipersembahkan kepada dewa-dewa saat itu. Begitupun dengan anggur. Anggur dipakai untuk berpesta pora, untuk bermabuk-mabukan. Sehingga bagi orang-orang Israel itu sangat najis karena melanggar perintah Tuhan. Karena menolak untuk makan makanan yang dihidangkan, hal ini membuat kepala istana yang bernama Aspenas ini menjadi takut. Karena raja sendiri yang memerintahkan agar mengawasi keempat pemuda tersebut, termasuk makanan mereka. Jangan sampai ketika raja melihat mereka sakit atau kurang sehat, dan jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang berada di situ, mereka terlihat sangat lemah, maka Aspenas akan mendapat hukuman dari raja. Keempat pemuda ini meminta kepada pegawai istana untuk disediakan makanan yang lain. Jadi di saat orang-orang yang ada di istana makan makanan yang nikmat, mereka hanya meminta sayuran untuk dimakan dan air minum, air putih biasa untuk diminum. Mereka meminta waktu 10 hari untuk percobaan. Apakah yang terjadi jika mereka hanya makan sayur-sayuran dan meminum air putih biasa? Dan setelah 10 hari, apa yang terjadi pada mereka? Keempat pemuda tersebut tetap sehat dan kuat. Bahkan mereka lebih sehat dan kuat dari orang-orang yang ada di istana raja saat itu. Kemudian setelah 3 tahun mereka mempersiapkan diri, keempat pemuda ini diterima untuk bekerja di istana raja dan mendapatkan tugas yang istimewa.
Hore, itu dia adik-adik cerita Alkitab. Ya adik-adik, sesuai dengan perjanjian Kakak Okta di awal tadi, setelah bercerita akan ada kuis. Kalau adik-adik menyimak cerita tadi, pasti adik-adik akan tahu apa jawabannya. Oke, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Siapa nama keempat pemuda yang ada dalam cerita tadi? Jawabannya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pertanyaan kedua. Terdapat dalam kitab apa dan pasal berapa cerita ini? Jawabannya adalah Daniel pasal 1. Pertanyaan ketiga. Siapa nama Raja Babel yang memerintah saat itu? Jawabannya adalah Nebukadnezar. Pertanyaan keempat. Siapa nama kepala istana yang ditugaskan raja untuk mengawasi keempat pemuda tersebut? Jawabannya adalah Aspenas. Pertanyaan kelima. Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Apa yang menjadi makanan keempat pemuda tersebut saat berada di istana? Jawabannya adalah sayur dan air putih biasa. Oke, baiklah adik-adik. Aktivitas kita sampai di sini dulu ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.